sama-sama hadir, sahabat-sahabat Abi, saudara Abi semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kenikmatan sama Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Amin. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini suatu hal yang sangat istimewa dan hal yang sangat langka. Karena di akhir zaman ini bukan yang banyak yang Allah nilai, tapi yang sedikit yang berkualitas yang Allah pandang. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah, "Tsullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin." Dulu orang yang ngaku mukmin, ngaku muslim, berjuang di jalan Allah, berjihad bersama Rasulullah, menginfakkan hartanya untuk berjihad segala macam, banyak. Wa qalilun minal akhirin, tapi kalau di akhir zaman orang yang ngaku muslim banyak, orang yang ngaku iman banyak, tapi realisasinya sangat sedikit, betul? Kalau lihat KTP-nya muslim, dia ngakunya Islam, tapi untuk mengaplikasikan, buktikan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, itu sangatlah sedikit. Makanya wa qalilun minal akhirin, di akhir zaman ini sangat sedikit orang yang membuktikan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hari ini, malam hari ini, termasuk orang yang sedikit yang mudah-mudahan Allah pandang dengan rahmat. Amin ya Allah. Amin. Kita kumpul di sini suatu ibadah. Kita yakini hidup kita di dunia hanya sementara, nggak ada yang abadi. Dan kesempatan ini Allah pilihkan untuk orang-orang yang Allah sayangi. Tidak setiap insan, setiap orang mendapatkan nikmat seperti ini. Maaf, saudara-saudara kita di luar sana banyak, padahal mereka lupa Allah siapkan bulan yang istimewa, Allah siapkan malam yang istimewa. Apalagi sekarang bulannya bulan Rajab. Ar-Rajab syahrullah, Rajab ini bulannya Allah. Wa Sa'ban syahri, Sa'ban bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahra ummati, dan Ramadan bulannya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah. Allah siapkan malam yang istimewa apa? Sayyidul Lail, rajanya malam apa? Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Makanya jelas tadi banyakin sholawat. Itu kata Nabi, barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku pada malam atau siang hari pada hari Jumat, maka Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kan istimewa. Tapi ingat, jangan salah niat. Tadi kata guru kita, pengerusa Api Imam mengatakan, kita ngumpul di sini, maaf, niatin ibadah sama Allah. Kita niatin mohon ridhonya Allah, bukan karena kita pengen punya hajat, bukan karena kita pengen sesuatu. Lihatkan ini adalah karena Allah. Karena kenapa? Setiap amalan manusia, ibadah manusia, hanya satu harapan kita, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, baik ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, balasannya apa? Surga. Ibarat kita kerja 1 bulan lamanya, gajian, capek nggak 1 bulan? Capek. Tapi pas terima gaji lupa capeknya. Kenapa? Lihat duit. Begitupun kelak, ibadah capek, ngumpul kayak gini capek. Orang mas santai ngerokok, ngopi di luar, udah nyantai nonton TV, kita masih duduk di majelis fisabilillah, betul? Capek. Tapi kata Allah, ingat, kumpulnya kalian, duduknya kalian, zikirnya kalian, aku siapkan apa? Surga kelak. Amin. Betul nggak? Amin. Amin. Itu harapannya dari ibadah. Nah, akan tetapi maaf, jika Bang Haji di sini kan punya karyawan macam-macam. Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang biasa saja. Suka ada uang tip nggak buat orang yang rajin? Ya, ada. Walaupun belum waktunya gajian, kalau dia rajin ada uang tip buat nambah beli rokok atau buat nambah kopi. Nah, ibadah kita pun seperti itu. Kita lakukan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu Allah siapkan surga. Tapi karena kita tambah kegiatan kita dengan apa? Dengan zikir, dengan tawasul, dengan silaturahim, dengan talab ilmu. Akhirnya kata Allah apa? Aku siapkan uang tip untuk kalian apa? Keberkahan. Jadi harapan kita niat ibadah sama Allah,
Jika kita sudah istiqomah dan menjalankan perbuatan seperti ini, amal seperti ini, Allah berikan keberkahan. Ziyadatul khair fi khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Yang usahanya tambah lancar, itu berkah dari Allah. Yang hajatnya Allah kabulkan, itu uang tip dari Allah. Kalau pahalanya entar surga kata Allah. Ini mah cuma uang tip yang Allah berikan. Kalau Allah berikan pahala sekarang, jangan harapkan nanti surga. Betul nggak? Makanya kalau kita zikir gini Pak Haji, pengalaman saya Bang Haji, saya bawa jamaah tawasul gini. Ada orang jamaah niatnya beda. Ikut tawasul biar usaha saya lancar. Saya ikut tawasul biar rezekinya lancar. 1 kali tawasul, rezekinya makin sulit. 2 kali tawasul, usahanya makin lemah. 3 kali, makin sengsara. Akhirnya keempat kali, bangkrut, nggak ada tawasul. Kenapa? Tujuannya pengen dapat keuntungan. Tapi kalau kita niatnya lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala, ya Allah aku duduk di sini menjalankan perintahmu lillahi ta'ala karenamu, karena engkau pandang aku, karena ini enggak tahu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Allah berikan kesempatan saat kita kerja seolah-olah kita hidup panjang. Ikhtiar, lakuin. Jual mobil, aksesoris, ke pasar, dagang segala macam, betul. Seolah-olah kita hidup panjang. Wa'mal li akhiratika. Tapi saat kita duduk seperti ini, Masya Allah, bayangkan Pak Dek, hari ini kita duduk, bayangkan hari ini kita duduk terakhir di talab ilmu ini. Bayangkan ini duduk kita yang terakhir di majlis fisabilillah. Kenapa? Karena besok kita belum tahu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Lakukan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati di hari esok. Untuk apa? Motivasi agar kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita dibatasi dengan usia. Lihat dalam surah Al-Luqman pertengahan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan di hari esok. Kita punya planning, besok kita duduk lagi di kantor ikhtiar menjual lagi mobil. Besok kita punya planning, besok kita ke pasar. Besok punya planning, kita besok syuting, betul enggak? Padahal kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan di hari esok. Yang paling mengerikan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun manusia kapan dan di mana Allah cabut nyawa kita. Jangan merasa kita lagi kaya, panjang umur. Jangan merasa kita lagi sehat, muda, panjang umur. Jangan merasa kita lagi kuat, panjang umur. Yang namanya usia, Allah tidak pernah melihat status dia lagi apa. Tidak melihat dia sedang sehat, tidak melihat dia sedang sakit. Sakit bukan jaminan untuk mati, sehat bukan jaminan untuk panjang umur. Betul? Lihat, ada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang umat Nabi Sulaiman, pas di istana Nabi Sulaiman, dia ketemu malaikat Azrail. Kaget. Ya Nabi Sulaiman, ini siapa? Azrail. Waduh. Mau apa? Cabut nyawamu, kata Nabi Sulaiman. Itu umat ketakutan. Ya Nabi Sulaiman, tolong. Aku belum siap ketemu malaikat Azrail. Pindahkan aku sekarang kemana? Ke India. Minta sama Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman sakti. Dengan izin Allah nyuruh malaikat nyuruh jin. Akhirnya umat Nabi Sulaiman dipindahkan ke India. Karena kenapa? Menghindar gak mau ketemu sama malaikat Azrail. Pas dia nyampe India, artinya apa? Pas nyampe India, malaikat Azrail udah ada di hadapannya. Untuk apa? Nyabut nyawanya. Tafsir ini mengatakan apa? Kalau manusia sudah ditakdirkan sama Allah untuk wafat hari itu jam sekian dimanapun tempatnya, Allah pasti jadikan. Itu pun malaikat Azrail bingung. Allah nyuruh saya nyabut orang ini di India, tapi kenapa hari ini masih ada di istana Nabi Sulaiman?
Tiba-tiba Allah gerakin dia pengen pindah ke India. Allah cabut nyawa di situ. Makanya tidak sedikit orang yang sudah waktunya wafat, Allah gerakin dia ke jalan, akhirnya ketabrak. Sudah Allah gerakin. Makanya tidak ada sedikit pun waktu, tidak ada sedikit pun hijab untuk mencegah daripada yang namanya wafat. Hanya kesempatan kita hari ini bisa berkumpul seperti ini. Wa'mal li akhiratika ta'annaka tamutu goda. Lakukan hari ini apa yang kita lakukan untuk ibadah seolah-olah kita nanti hari esok. Masya Allah. Tiada amal yang dapat kita perbuat setelah kematian kecuali apa? Kecuali amal kita. Hidupkan ini ujian. Nikmat, rezeki, ujian. Kan tadi dibacain sama Ustaz. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu. Wabihi nasta'in ala umuri dunya, atas umur dunia. Umur itu berarti ujian dari perkara dunia, waddin, dan perkara agama. Betul enggak? Jadi semakin kita panjang umur, semakin Allah uji. Betul enggak? Apalagi sekarang ujiannya berat, saudara. Ujian sekarang kata tadi itu Ustaz, sekarang corona ini disettingan apa-apa ini kan, bingung kita bicara corona. Katanya saya dengar-dengar juga dari Bang Haji di masjidnya Pak Imam ini lagi diuji sedang corona, betul enggak? Tapi kita jangan kaget Bang Haji. Tengok kita surah Al-Baqarah, mangga dibuka surah Al-Baqarah 155, mana ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Allah. Kata Allah, saat buka surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Suatu saat kata Allah, aku akan uji setiap manusia dengan apa? Khauf, dengan rasa takut. Kira-kira dengan virus corona semua takut apa enggak? Takut. Walaupun ini corona ada atau enggak, tetap ada rasa takut. Betul enggak? Berjamaah di stop karena takut. Pakai masker usah karena takut. Khauf. Allah uji manusia dengan rasa takut. Tapi sebagai orang yang beriman, ketakutan kita jangan berlebihan. Usaha kita lakukan, tetap kita takutnya sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu ujian. Betul? Yang kedua, walju. Dengan apa? Dengan rasa lapar. Maaf, sekarang Allah uji adanya isu virus corona. Ada gak orang yang kelaparan? Banyak. Kenapa? Banyak yang di PHK, betul? Banyak orang yang dagangnya sepi. Itu kan? Ini Al-Quran yang berbicara, bukan Ustaz, bukan Abi bicara. So, silakan kata Abi salah. Walju, Allah uji dengan kelaparan. Kenapa? Rasa takut menghibah manusia, rasa lapar dialami oleh manusia. Yang hebatnya lagi, wa naqsi minal amwal. Manusia pun merasa kurangan dengan hartanya. Contohnya karyawan di PHK, orang kaya aja ngerasa kurang, apalagi kita orang biasa. Sampai buah-buahan, wathamarat, kurang. Ujian sama Allah. Tapi ingat kata Allah, wa basyiris sabirin. Allah berikan kabar gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang berarti kunci untuk menghadapi ujian daripada isu wabah virus corona adalah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita duduk di sini, ini usaha kita sabar. Karena kenapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari Al-Muslim dan Muslim, mana? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu tingkatan pertama ujian kehidupan. Sabar tingkatan utama ujian kehidupan. Makanya Allah isyaratkan wa basyiris sabirin. Kabar gembira untuk orang yang bersabar. Karena sabar ini sulit. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Bang Nardi kena musibah, Bang Nardi sabar ya.
Teman-temannya sabar ya, ngelus-ngelus pundaknya, sabar ya, ditepuk-tepuk. Pas temannya kena musibah, meweknya paling kencang. Susah kan, betul nggak? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu tingkatan yang pertama. Apa itu sabar? Mengarahkan hawa nafsu kita kepada perkara yang Allah ridhoi. Itu sabar. Makanya di Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan salat. Tidak wasta'inu bis-sholati was-sabri, tidak. Tapi sabar dulu baru salat. Kalau kita berbicara tentang sabar, maaf, masih ada waktu 5 menit lagi ya? Iya. Masih 20 menit, 1 jam. Nih, berbicara, maaf, tadi ini nyambungin ayat ya. Tadi wabasyiris sabirin, dibuka nggak ayatnya? Itu betul nggak ayatnya? Ya, itu. Wabasyiris sabirin, kabar gembira untuk orang sabar. Kata ulama mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi kita kalau berbicara tentang hadis, referensinya harus jelas. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan sabar itu ada 4 perkara. Yang satu, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipikir ibadah itu nggak pakai sabar. Kita ngumpul gini, maaf, udah jam 11 lewat. Kalau Allah nggak tanamkan sabar dalam diri kita, kuat nggak di sini? Enggak lah, lama amat sini tawasulan. Lama amat nih, ini bolak-balik mulu. Ini Yasin juga lama banget sih, belum Ustadz tausiah. Ini udah jam 12. Kenapa? Bete. Kenapa? Tidak ada rasa sabar. Tapi Allah tanamkan kesabaran dalam diri kita. Enggak peduli ya Allah, mau jam berapapun selesai, silakan ya Allah. Berikan nikmat kami kesabaran untuk membuktikan ketaatan kami kepadamu ya Rabb. Karena tanpa sabar tak mungkin kita menjalankan ibadah. Nikmat. Makanya setiap habis kita sholat, sujud syukur apa? Allah berikan kita kesabaran untuk menjalankan sholat. Sabar dulu baru sholat. Karena kenapa? Ibadah tanpa sabar tidak akan terlaksana, itu ibadah. Contoh kita sholat, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Sabar dulu baru sholat. Karena yang pertama, as-sabru fil ibadah, kita sabar di dalam menjalankan ibadah. Kalau kita ibadah nggak sabar, repot. Mau sedekah nggak sabar, sayang. Mau berbagi nggak sabar, sayang. Kenapa? Kita mampu berbagi, itu ada sabarnya. Mengalahkan hawa nafsu kita kepada perkara. Kalau hawa nafsu, sayanglah sayang. Tapi karena sabar, kata Allah, kita limardatillah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan infak kita, kita bantu orang lain. Perlu sabar enggak? Makanya tidak salah Nabi mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu tingkatan paling tinggi di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Makanya Allahumma inni as'aluka sabran jamila. Ulama mengatakan minta kepada Allah sabran jamila, kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang indah, kesabaran yang kuat. Minta sama Allah. Jangan minta rezeki mulu. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, minta rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Sabarnya kagak dipinta. Kadang-kadang kita gitu kan, minta rezeki setiap waktu tapi minta sabar kita lupa. Allahumma rzuqni sabran jamila. Jarang kita mengatakan Allahumma as'aluka sabran jamila. Padahal sabar dulu baru minta rezeki. Kita dikasih rezeki tanpa sabar, rezeki akan melaknat kita, bawa kita kepada perbuatan maksiat. Tapi kalau sabar dikasih rezeki kita untuk bekal ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sholat tanpa sabar. Setiap masalah kita Allah uji kita, kembalikan pada sabar dan lakukan pada sholat. Kadang-kadang kita punya masalah, lebih baik curhat sama orang, lupa curhat sama Allah. Kita kalau lagi pusing lebih baik nyeduh nongkrong jalan dengan kopi, pusing ya Allah, masalah mulu kan gitu. Padahal kata Allah wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar buktikan dengan ibadah. Ini bulannya bulan Rajab, bulannya bulan sholat ini, betul enggak? Kita sholat masih belum jadi kebutuhan. Kita sholat baru menjadikan kewajiban tapi belum kebutuhan. Kalau kita pikir maaf, 1000 maaf, kita sholat wajar, Allah perintah minta tolonglah kamu pada sabar dan sholat. Sebenarnya dalam sholat aja Allah udah cukupkan semuanya. Dalam duduk antara dua sujud seperti ini, doa apa yang kita bacakan? Rabbik firli warhamni wajburni
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wajah kita tundukkan, kita malu sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Wajbuni, ya Allah tutupilah kekurangan dan aibku. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, angkat salatku, angkat kemuliaanku. Warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki untuk bekal ibadah kepadamu. Wahdini, berikan kami hidayah ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu. Wa'afini, ya Allah sehatkan. Wa'fu anni, ya Allah ampuni. Pernah enggak kita maknai hal dalam sholat seperti itu? Jarang. Sholat jadikan penolong untuk kita. Kenapa? Ternyata dalam sholat sudah komplit, tapi kadang-kadang kita sholat aja masih Rabbighfirli warhamni wajibni warhamni wadini Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. Itu sholat udah kayak dikejar Maerot. Betul enggak? Padahal masya Allah kita maaf, nggak usah munafik. Pas ketemu pejabat kita malunya luar biasa. RT ketemu palurah, bedut. Kita ketemu bupati, rakyat merasa hina, ya Allah. Apalagi ketemu presiden, udah nggak berani natap muka, malu, betul nggak? Kalau duduk bareng gini, kadang-kadang kita sama orang kaya aja duduk bareng-barengan, kadang-kadang kita makanin aja malu-malu, ya kan? Ada rasa malu. Tapi kenapa saat sholat kita lupa malu sama Allah? Sedangkan sholat komunikasi kita sama Allah. Idza aqamta ila sholati fala tansa innallaha nadhirun ala qalbika. Pernahkah kita merasa saat kita berdiri sholat, fala tansa, jangan lupa, innallaha nadhirun ala qalbika, Allah lihat hatimu, ketawaduanmu, bahwa engkau sedang menghadapku, kata Allah. Tundukkan kepalamu, tundukkan ketawaduanmu. Kita masih pengen ribut-ribut sholat. Kenapa? Belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Karena sholat tidak dijadikan kebutuhan, hanya sekedar oh ini wajibnya sholat. Betul nggak? Betul. Padahal sholat kesempatan kita komunikasi sama Allah. Baca Al-Quran, komunikasi sama Allah. Sholawat, komunikasi kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Makanya ingat, sholat itu kunci kita untuk amal kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati al-sholat. Fa in saluhat salatu saluhat sairi amalu, fa in fasadat salatuhu ruddat sairi amalu. Jika manusia kelak di akhirat sama Allah dilihat salatnya dulu. Jika salatnya bagus maka semua amalnya bagus. Jika salatnya salah maka semuanya rusak. Kuncinya adalah salat. Makanya kalau kita salat merasa minimal lah, gak usah buru-buru, tapi saya ngerasa bangga. Di sini salatnya udah bagus, pelan-pelan. Sama Kang Haji kalau ke pesantren saya, orang yang nggak biasa sholat berjamaah di pesantren saya pasti ngerasa lama banget. Kenapa? Lama. Karena kenapa? Suami kebir ini gitu. Kalau kata abah saya, saat kita sholat, sesibuk apapun kita lagi sholat, kesempatan kita ketemu sama Allah jangan sia-siakan. Karena belum tentu besok atau lusa kita masih bisa sholat. Kita Allahu Akbar, dari mulai doa iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira, baca dengan makna. Baca Fatihah dengan makna. Kalau nggak bisa maknanya sholat, minimal kita bayangkan kalimahnya. Oh, Al-Fatihah ini balanya. Fokusin. Karena kenapa? La yahduru fi sholati ila sholat. Hadirkan sesuatu dalam sholat kecuali kita mikirin sholat. Udah suku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, engkau yang maha suci, engkau yang maha terpuji. Wa bihamdi, segala sesuatu pujian untukmu. Al-azim, engkau yang maha agung. Kita iktidar, Rabbana lakal hamdu, Tuhan kami semua untukmu segala pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, segala yang ada di langit dan di bumi. Enak kan salat kita? Langsung kita sujud merasa subhana rabbiyal a'la, ya Allah aku sedang bersujud kepadamu, engkau yang maha luhur al-a'la. Wa bihamdi, dan engkau orang Tuhan kami yang kami sebut-sebut, kami puji-puji. Pernahkah kita seperti itu salat kita? Masya Allah masih jauh. Makanya bagaimana sholat jadikan penolong untuk kita? Toh sholat aja kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Kalau kita kan di Madinah karena karomahnya, karena berkahnya, karena mulianya Ka'bah, betul enggak? Haji, kalau di Madinah kan yang paling cepat sholat apa? Sholat maghrib doang, karena waktunya sedikit. Sholat subuh aja sampai mau terbit ini, ya kan? Setengah jam, ya kan? Masih mendingan di Madinah. Di Madinah agak cepat. Kalau di Mekah, Masya Allah, sholatnya Masya Allah. Kalau kita mah sholat jam 5 misalkan adzan,
langsung komat. Langsung Di komat. Madinah mah enggak, nunggu dulu lama. Iya lama, udah gitu bocornya panjang banget. Ya Allah ya Rabbana. Kalau di kita sholat panjang ya Pak Imam ya, jamaah kabur kayaknya. Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah gila nih Ustadz. Kalau baca Yasin sepatu per 4 jam nih. Jamaah ya udahlah kompak, duduk dulu aja lah. Daripada kita nunggu imam lama baca Yasin, duduk dulu aja lah. Di mana ntar ada kalimat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita berdiri, anggap aja kita sholat jadi makmum masbuk. Kompak. Pak De, duduk dulu lah, lama. Padahal imam nipu doang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Allahu Akbar. Kata pada yang lagi istirahat, gila waktu tipu lagi. Wah, langsung ribut sujud akhirnya. Itu kita nggak sabar, benar nggak? Berarti sholatnya perlu sabar. Ya contoh lah kalau di kampung saya Pak Haji, itu imam taraweh milih-milih mana imam yang cepat. Wah dipilih yang cepat aja. Iya, kalau nggak cepat mana yang 11, mana yang 23. Wah iya. Iya. Pilih yang Imamnya siapa Pak Imam? Berapa 23? Wah, lama lama. ini. Wah. Pindah masjid aja deh. Iya, pindah masjid aja deh gitu kan. Pindah masjid. Ini siapa? Wah, Ustadz nih yang masih muda. Cepat. Berapa? 11. Udah gitu, cepat lagi. Penuh. Iya. Masih pilih-pilih. Artinya apa? Kesabaran kita masih jauh. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Oleh karena itu saudaraku, ini itibar. Kenapa? Tadi nasihat sudah disampaikan guru kita, ya, begitu luar biasa. Inilah orang yang selamat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis. Orang yang selamat di akhir zaman seperti ini, satu, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati mengingatkan tentang hak, dan tetap kalimah yang diingatkan adalah tentang mengingatkan tentang watawasau bil haqqi watawasau bis. Karena tadi itu sabar mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Itu bukan hanya hinggap di siapapun, termasuk diri saya yang orang pimpinan pesantren, ustaz. Sabar itu sulit. Sabar paling sulit, masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, amin. Insya Allah dengan sabar ini Allah berikan kebahagiaan kita, termasuk yang kena musibah, yang segala macam. Kuncinya adalah sabar. Makanya saat kita melakukan hal ini, tanamkan kesabaran. Bayangkan di akhirat mah nggak ada ternyata waktunya. Sekarang mah kita ngerasa, ya Allah lama banget. Nanti mah dalam kubur kita teriak-teriak sama Allah, ya kan? Ya Allah balikin lagi ke dunia, gue pengen tawasulan. Ya Allah balikin saya pengen sedekah. Ya Allah balikin saya pengen sholat. Kelak mah nanti gitu. Minta sama Allah. Kenapa? Jangankan nunggu akhirat, di alam kubur saja, alam barzah, banyak orang yang teriak pengen balik ke alam dunia. Kenapa? Pengen laksanain ibadah sama Allah. Kita belum ngerasain karena belum modar. Iya enggak? Kalau udah ini baru ngerasain. Sekarang tenang aja masih muda. Emang mati nunggu tua enggak kan? Tuh Pak De usia udah berapa, Pak Imam berapa, kita ngaji belum tentu nyampe umur sama Pak De, betul enggak? Pak De harus lebih bersyukur, kita belum tentu nyampe. Saya umur 38 tahun, Pak De berapa? Wih tua banget ya, belum ya? Belum. Berapa Pak De? 53. Ya Allah. 53 tapi bawaannya kayak umur 40 kurang ya? Iya, emang bohongnya gede banget itu Pak Imam. Gitu. Jadi pada gitu, bersyukurlah. Makanya saya bukan mau nasihatin, itu nasihat untuk saya pribadi, mau kita ngumpul di sini. Jika ada sini, semangat. Ya, ada Pak Ustadz yang mimpin. Gak usah mikirin banyak-banyaknya. Gak usah. Tadi itu saya katakan wa qalilum minal akhirin, di akhir zaman justru yang sedikit yang Allah nilai, ya kan?
Walaupun tawasulan cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak perlu banyak. Justru yang sedikit ya zaman ini yang istimewa. Kalau saya mah hadirin, alhamdulillah kalau ada waktu justru pengen kayak gini terus-terusan. Saya justru demi Allah, demi Rasulullah Bang Haji, entah kenapa, apakah saya mau cepat meninggal atau apalah, saya di akhir-akhir ini saya bilang ke supir saya, bilang ke orang tua saya, bilang ke jamaah, nggak tahu kenapa udah 3 bulan ini saya ingatnya mati terus Bang Nati. Saya kepikiran mati setiap saat, saya kepikiran mati terus. Nggak tahu, ada orang mati, kepikiran kebayang mati. Ya Allah, buat apa sih ini harta semut? Toh intinya mati. Saya udah 3 bulan ini nggak tahu karena Allah sayang sama saya atau nakutin saya atau suruh saya tobat, yang tobatan nasuha. Pikirnya Pak Haji udah 3 bulan saya. Gak munafik. Sampai bilang ke Mang Yatna, sampai bilang ke santri, nggak tahu nih Abi udah 3 bulan ini kepikiran mati. Takut kan? Takutnya apa? Siap tidak siap orang pasti mati. Tapi yang khawatir, ya Allah, amal saya apa? Saya ingat pendapatnya siapa? Pendapatnya, ucapannya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi a'la. Abu Nawas mengatakan kan, ya Allah, aku hambamu yang penuh dengan dosa yang tidak pantas masuk Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi ya Allah, aku tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Itu seorang Abu Nawas yang dikatakan ulama sufi, malamnya Allah bangunkan untuk tahajud qiyamul lail, siangnya beramal. Abu Nawas ulama sufi, walaupun terkenal dalam kisahnya ulama yang banyak humor. Abu Nawas ini padahal ulama sufi, mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwal jahimi fahabli taubata waqfid dunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Mengatakan seorang ulama besar merasa dirinya hina, penuh dengan dosa. Lantas apa diri kita? Kita baru bisa ngelaksanain sholat, kita baru bisa baca Quran seminggu sekali, kadang kita baru bisa zikir setelah sholat, itu pun kalau enggak ribut. Tapi kita merasa kita insya Allah lah masuk surga, yakin. Sedangkan Abu Nawas yang waktunya habis dipakai ibadah sama Allah, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan jahim, enggak merasa pantas masuk surga. Kita apa? Kita masih sibuk dengan dunia kita. Kita masih sibuk dengan perkara yang kita butuhin. Tapi kita Masya Allah tidak merasa kita ini akan masuk surga. Betul nggak? Makanya hadirin, mudah-mudahan kita harapin sama Allah kita wafat dengan husnul khotimah, amin. Karena kita yang takutin seperti itu bukan masalah apapun, karena sudah mati tidak ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah, anda lupa lagi apa? Surah An-Nuh. Kalau nggak salah coba buka surah An-Nuh ayat ke-10 apa keberapa tuh? Surah An-Nuh coba. Aneh kalau bacain ayat suka pengen tunjukin apa? Tunjukin ayatnya biar dibaca. Surah An-Nuh yang isinya ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau nggak salah itu surah ayat 10 surah An-Nuh, coba takut salah ya. Soalnya kalau ayat Al-Quran Nuh ayat 10 coba lihat Kang Haji. Ayat 12. Fakultus taghfiru Nah, betul kan? rabbakum. Betul itu. 10 bukan? 11 12 10. 10. Nah. Qul istaghfiru rabbakum, betul? Betul. Innahu kana ghaffara. Nah, kata Allah, qul, katakan istaghfiru, perbanyak minta ampun sama Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Suruh diperintah sama Allah, suruh istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan istighfar apa? Kita akan sama Allah diturunkan apa? Air hujan dari langit.
Berarti Pak maaf, banyaknya ujian di dunia ini karena apa? Karena banyaknya dosa. Jangan salahin Allah. Jangan salahin Allah. Mentang-mentang Allah ujian mulu, ya ujian mulu. Kata Allah, istaghfiru, perbanyak istighfar. Karena banyaknya dosa mengundang banyaknya ujian. Dalam hadis nabinya, malazimal istighfar fa'ajalallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dalam hadisnya, tafsiran daripada ini ayat, jika engkau melazimkan istighfar, maka kata Allah, setiap kesusahanmu Allah berikan kemudahan. Jika aku berikan kesulitan, aku berikan jalan keluar. Yang hebat lagi istighfar apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya apa? Berarti yang menghalangi diri kita mendapatkan berkah rezeki adalah dosa. Tapi Ustaz ada enggak pernah sholat, enggak pernah tawasul, rezekinya banyak. Itu bukan nikmat, tapi istijrad. Tahu istijrad? Ya. Itu orang kagak pernah ini ngapain, tapi kalau dikasih segalanya. Tapi ingat kata Allah, Aish ma syi'ta fa innaka maitun, kata Nabi. Silakan hidup kalian bebas. Mau apa aja bebas, mau ke diskotik, mau hura-hura silakan. Tapi ingat, fa innaka maitun, engkau akan jadi mayit nanti perhisabannya sama Allah. Makanya cukup mati jadikan apa? Jadikan kabar untuk diri kita dekat dengan Allah, jadikan tarbiyah untuk kita dekat sama Allah. Perbanyaklah istighfar. Jadi nggak usah kita macam-macam dulu sama Allah. Ya Allah ini nih, introspeksi diri kita, istighfar. Kalau soal rezeki mah nggak usah dipikirin. Saya tadi ngobrol sama Haji. Saya santri 30 gratis. Kebutuhan saya sekian bulan sekian. Saya jadwal ceramah sekarang 29 tanggung di cancel, batal karena Mang Corona. Si Mang Corona teh si Mang Covid eta. Mang Covid. Ustaz mah masih bisa syuting di YouTube. Saya mah udah enggak punya YouTube, kan bingung. Ustaz Nardi masih bisa syuting. Sarjan sasin lumayan lah yang meli uyah. Saya mah coba ceramah banyak di cancel, masya Allah. Kumpul. Tapi kan yakin sama Allah, rezeki perbanyak istighfar. Hadirin rahimakumullah, nggak kerasa setengah 12 mayatnya. Tapi nggak kerasa kan, karena Allah berikan kesabaran sama kita, nikmat saja. Ini kan Sayyidul Lail, apalagi ini sudah saahnya mustajab. Kalau di Indonesia kan maaf, di Indonesia tidak punya makom mustajab. Ingat, Indonesia hanya punya saah mustajab. Tempat kan? mustajab Nggak ada tempat mustajab, adanya saat seperti jam 11 sampai jam 3 atau jam 4 subuh, itu termasuk saat mustajab, ya kan? Waktu mustajab. Malam Jumat waktu mustajab. Sebelum itu waktu fajar saat mustajab. Ada saat mustajab, tapi tidak ada makom mustajab. Tapi di Mekah, di Madinah ada makom mustajab. Hijr Ismail, Multazam, Hajar Aswad, Raudhah itu di Madinah. Itu tempat-tempat makom mustajab. Di Indonesia kagak ada makom mustajab, tapi adanya saat mustajab. Makanya ini alhamdulillah tadi sudah berdoa, kita berdoa lagi sama Allah. Ini saat mujabah kita sama Allah. Amin. Betul enggak? Apalagi ini bulannya bulan Rajab, bulannya Allah. Apalagi ini malamnya malam Jumat, Sayyidul Lail, betul enggak? Berkah. Hari ini Abi kesini bukan maunya Abi, sedikit pun enggak mau. Tapi jika Allah sudah gerakin ketemu di sini, alhamdulillah izin Allah, ya enggak? Harusnya malam ini juga Abi ada jadwal ceramah, di cancel juga. Alhamdulillah banyak yang di cancel, banyak silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kelak yaumil qiyamah. Makanya ingat, kalau saya bacain lagi dalam kitab Irsyadul Ibad, sejarah-sejarah orang-orang soleh, ingat setiap perkumpulan yang soleh ini bakal menjadi syafaat datangnya doa qabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu mendatangkan qabulnya Allah. Kalau saya ceritain panjang lagi nih. Salah satunya ginilah. Ada orang yang terkurung di dalam guha. 3 orang terkurung dalam guha. Nggak bisa buka tuh guhanya. Dalam kitab Irsyadul Ibad. Susah keluar. Akhirnya bertanya, kamu punya nggak amal yang ingat-ingat pernah nggak ngelakuin amal soleh satu aja?
Satu ketika, satu aja saya kasih contoh. Ada tukang apa? Tukang cari kayu bakar. Saya apa? Tukang cari kayu bakar. Coba ingat-ingat kebaikan kamu apa? Saya setiap hari nyari kayu bakar, dijual ke pasar, tapi uangnya sebelum saya makan saya kasihkan dulu untuk orang tua saya. Itu kebaikan saya. Diingat-ingat, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan saya Engkau kabulkan doa kami, ya Allah, bukakan selamatkan kami dari guha yang tertutup ini. Seketika itu terbuka sedikit. Karena 3 orang kan, yang sisanya entar lagi lah gampang. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan pasti mendatangkan qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkumpulan ini kan tadi dikatakan sama guru kita, ya kan, Pak Ustaz. Jadi nanti mah kita yang berbicara bukan kita lagi, ya kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Yang akan menghisab kita bukan lisan kita lagi, tangan kita, kaki kita, mata kita. Ya Allah, kata Pak Ade, saya malam Jumat pernah tuh tanggal sekian kumpul sama Abi, sama Pak Haji, sama guru-guru saya. Ya Allah, ini tangan saya saksi yang ngomong. Iya benar, nggak tangan ngomong. Itu saksi. Al-Quran mengatakan, ya kan? Makanya setiap kebaikan kita, amal kita akan mendatangkan qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pun ini menjadi syafaat kita kelak yaumil kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.